semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipa Natasha dari kelas Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya diberikan tugas oleh Bapak Agus Dendi Kencana terkait dosen pengampu mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi, di mana tugasnya itu harus membacakan dan membuat video tentang pertanyaan UTS serta jawaban yang telah saya isi sebelumnya. Nah, langsung saya pada soal pertama. Apa yang dimaksud dengan etika dan filsafat komunikasi? Etika adalah konsep penilaian sifat, kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan pada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Sedangkan filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologi, sistematis, analisis, kritis, dan holistis. Teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidangnya, sifatnya, tatanannya, tujuannya, fungsinya, tekniknya, dan metodenya. Nah, lanjut soal nomor 2. Bagaimana hubungan filsafat dan etika? Perlu kita ketahui bahwa etika merupakan cabang dari filsafat, terutama membahas mengenai perilaku manusia. Dan filsafat itu adalah landasan teoritis untuk etika. Filsafat dan etika saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Sementara etika adalah cabang filsafat yang membahas perilaku manusia. Keduanya saling memperkaya dan saling membantu kita untuk memahami moralitas kehidupan. Yang ketiga, mengapa kita perlu mempelajari etika komunikasi? Yang pertama itu untuk memahami dasar komunikasi, bahwa kalau kita tidak tahu apa itu dasar komunikasi, ya tentu kesananya juga nggak bakalan nyambung gitu loh ya. Terus jadi kita harus tahu dasarnya dulu, komunikasi itu apa gitu, kayak gitu. Baru dari situ kita mendalami apa itu etika komunikasi gitu, teman-teman. Lanjut, yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Studi etika komunikasi membantu kita mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga, untuk mempertajam pemikiran kritis. Filsafat dan etika komunikasi melibatkan pemikiran kritis dalam mengevaluasi dan menganalisis komunikasi. Ini membantu kita mempertanyakan asumsi, melihat perspektif yang berbeda, dan menghindari manipulasi atau penipuan dalam komunikasi. Jadi, untungnya kita buat mempelajari filsafat dan etika komunikasi itu, kita dilatih untuk berpikir secara kritis agar kita tidak mudah tertipu oleh omongan-omongan orang lain gitu, oleh lelaki-lelaki buaya darat gitu kan, dengan rayuan-rayuan gombalnya. Maka dari itu kalian harus belajar untuk mempelajari filsafat dan etika komunikasi. Enggak ya, bercanda. Lanjut. Yang keempat, untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ya gitu, dengan komunikasi kita bisa membangun dan mempererat hubungan kita dengan orang lain. Ya kalau dengan cara berkomunikasi yang baik akan menimbulkan hubungan yang baik pula, hubungan yang lebih erat dengan sesama manusia gitu. Nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat komunikasi.
Filsafat komunikasi adalah cabang filsafat yang mempelajari aspek filosofi dalam konteks komunikasi, yang mencakup pemahaman konsep-konsep dasar seperti makna, kebenaran, pemahaman, dan interpretasi dalam konteks komunikasi. Lanjut, nomor 5. Mengapa etika dikatakan sebagai bagian dari filsafat? Ya, tentu ya, jelas. Karena filsafat itu adalah induk dari segala cabang ilmu yang ada di dunia. Nah, karena etika termasuk atau salah satu dari cabang dari induk tersebut. Karena etika juga melibatkan pemikiran dan penelitian filosofi tentang nilai-nilai tindakan manusia dan akar-akar moralitas. Yang keenam, apa perbedaan antara filsafat dan etika? Yang pertama, filsafat memiliki cakupan yang lebih luas daripada etika. Mengapa demikian? Ya tentu karena filsafat itu adalah induk, sedangkan etika hanya cabang dari induk, atau maka dari itu cakupannya, pembahasannya filsafat itu lebih luas daripada etika, karena filsafat membahas segala ilmu yang ada di dunia, sedangkan etika hanya membahas terkait tentang moral atau norma-norma etika kehidupan manusia gitu. Yang kedua, filsafat mencakup berbagai subjek seperti logika dan estetika, sedangkan etika hanya berfokus pada perilaku manusia gitu ya. Yang ketiga, filsafat menggunakan metode pemikiran kritis, argumen logis, dan refleksi filosofi dalam menyelidiki pertanyaan-pertanyaan mendasar. Etika juga menggunakan metode tersebut, namun lebih berfokus pada pertimbangan moral, norma-norma dalam konteks perilaku manusia. Jadi, filsafat itu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan untuk ilmu filsafat, yaitu pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait berbagai ilmu. Sedangkan etika pertanyaannya jadi ada lebih berfokus gitu, yaitu terkait norma-norma dan juga tentang konteks kehidupan manusia, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.